Pada tahun 1980, terjadi perang Irak dan Iran. Peperangan ini berlangsung sampai 8 tahun. Tidak ada yang menang. Yang tersisa hanyalah reruntuhan dan korban jiwa yang mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Di balik perang dahsyat ini, beberapa negara barat dan negara-negara Arab memberikan dana puluhan miliar US dollar. Termasuk Kuwait yang memberikan dana yang tidak sedikit kepada Irak untuk perang melawan Iran. Namun, setelah perang usai, situasi justru memburuk. Alih-alih berterima kasih, ironisnya Saddam Hussein memutuskan untuk menginvasi Kuwait. Peperangan dimulai. Dan sekali lagi, Timur Tengah kembali mengalami kekacauan. The nub of the debate is to secure the withdrawal of Iraq from Kuwait. Mr. Speaker, such a man must be stopped, and we shall persevere until he is. Ironisnya, peperangan ini tidak hanya melibatkan 2 negara, tapi justru melibatkan puluhan negara. Lantas, mengapa rezim Saddam menyerang Kuwait? Apa yang mendorongnya? Apakah soal minyak, soal utang, atau soal ego semata? Video ini adalah episode pertama dari 2 seri Sejarah Perang Irak Kuwait. Tahun 1988, Perang Irak-Iran selama 8 tahun berakhir. Tidak ada pemenang di antara keduanya. Yang ada hanyalah darah, air mata, nyawa, dan kehancuran. Termasuk yang dialami Irak. Irak bukan hanya hancur secara infrastruktur. Negara itu juga terpukul secara sosial dan ekonomi. Bukan hanya karena perang, tetapi juga karena hutang Irak yang besar untuk membiayai perang melawan Iran sebelumnya. Tercatat, untuk membiayai perang melawan Iran, pemerintah Saddam menggunakan pinjaman luar negeri dari Barat dan Uni Soviet, serta negara-negara Teluk yang mencapai 37 miliar US dollar. Termasuk dari Kuwait yang mencapai 14 miliar US dollar. Utang itu menjadi beban besar yang menghantui upaya Irak untuk bangkit setelah perang. Oleh karenanya, pemerintah Saddam pun meminta kepada pemerintah Arab Saudi dan Kuwait untuk menghapus seluruh hutang-hutangnya dengan alasan bahwa Irak telah melindungi semenanjung Arab dari ekspansionisme Iran. Namun, bagi negara kreditur, yang namanya hutang tetaplah hutang. Dan hutang itu harus dibayar. Arab Saudi dan Kuwait menolak menghapus hutang tersebut. Penolakan ini membuat Saddam marah. Dan kemarahan itu segera merembet menjadi berbagai klaim dan tuntutan terhadap Kuwait.
Di antaranya, pertama, Irak menuduh Kuwait dan Uni Emirat Arab memproduksi minyak melebihi kuota OPEC karena dianggap membanjiri pasar dan menurunkan harga secara drastis. Hal ini diklaim oleh Baghdad mengakibatkan kerugian besar terhadap Irak. Kedua, Irak menuduh Kuwait melakukan pengeboran miring ke ladang minyak Radga di Rumaila di wilayah perbatasan. Dan yang ketiga, Irak mengklaim jika Kuwait sejatinya bagian tak terpisahkan dari Irak berdasarkan batas era Ottoman. Sehingga Kuwait sejatinya diklaim oleh Saddam milik Irak. Namun, semua klaim dan tuduhan itu dibantah dan ditepis oleh pemerintah Kuwait. Saddam pun marah besar. Suddenly, out of nowhere, Kuwait begins to overproduce oil to such an extent that the oil price begins to come down. And every time the price of oil dropped by $1, Iraq lost $1 billion worth of income. Pada tanggal 15 Juli 1990, Saddam Hussein secara resmi menyampaikan protes keras kepada Liga Arab. Ia mengajukan 3 tuntutan utama: penghapusan utang perang, penghentian produksi minyak berlebih, dan penghormatan terhadap hak Irak atas sumber daya di wilayah perbatasan. Pada tanggal 17 Juli 1990 kemudian, dalam peringatan hari ulang tahun Partai Ba'ath, Presiden Saddam melontarkan ancaman kepada Kuwait. Jika permintaan dan tuntutannya tidak dipenuhi, maka dia akan melancarkan kekuatan untuk menyelesaikan konflik dengan Kuwait. Ancaman itu harapannya dipenuhi oleh Kuwait. Namun, pada akhirnya pemerintah Kuwait tetap tidak mengindahkan ancaman itu. Emir Kuwait, Sheikh Jaber Ahmad Al-Sabah, menolak seluruh tekanan Saddam. Ia menyatakan bahwa Kuwait adalah negara merdeka dan tidak akan tunduk pada ancaman apapun. Sejak saat itu, hubungan Irak dan Kuwait memanas dan bahkan bergerak cepat menuju konfrontasi. Pasukan mulai dipersiapkan, retorika semakin memanas, dan kepercayaan mulai runtuh. Timur Tengah sedang berdiri di tepi jurang konflik baru. Dan dunia belum sepenuhnya menyadari bahwa sebuah perang besar akan segera dimulai. Seluruh tuntutan dan protes yang diajukan Saddam, dari soal utang, minyak, hingga wilayah, ditolak dan dibantah mentah-mentah oleh Kuwait. Di saat yang sama, upaya diplomasi dan negosiasi dilakukan. Bahkan, Amerika Serikat mulai turun tangan. Pada tanggal 25 Juli 1990, Saddam bertemu dengan Duta Besar AS, April Gillespie, di Baghdad. Dalam pertemuan itu, Saddam menyatakan frustasinya terhadap sikap AS yang dianggap mendukung Kuwait. Namun, Amerika tidak secara tegas untuk memperingatkan Saddam. Hal inilah yang membuat Saddam semakin berani. Jika ia menyerang Kuwait, dunia akan diam. He said each dollar less in price means to us 1 billion in revenues for a year. If you do not mean waging a war against Iraq, please stop it. Beberapa hari kemudian, Mesir dan Arab Saudi turun tangan. Pada tanggal 31 Juli 1990, Presiden Mesir Husni Mubarak dan Raja Fahd dari Arab Saudi mengadakan perundingan darurat dengan delegasi Irak dan Kuwait di Jeddah, Arab Saudi. Harapannya, perundingan itu mencapai kesepakatan. Namun, ironisnya, gagal mencapai solusi. Kedua pihak tetap bersitegang. Pintu diplomasi pun pada akhirnya tertutup rapat. Dan Saddam tampaknya memang sudah menutup pintu negosiasi itu sejak awal. Karena
Berdasarkan laporan intelijen CIA, sejak tanggal 23 Juli 1990, Saddam Hussein sudah mengirimkan 30.000 hingga 100.000 tentara ke dekat perbatasan Kuwait. Perintah mobilisasi dilakukan diam-diam, dan dunia tak sempat menyadarinya. Our first indication came from a human intelligence source, a very reliable one, who identified 3 Republican Guard divisions moving south toward Kuwait. Bagi Saddam, waktu untuk bernegosiasi telah habis. Ia menilai Kuwait sebagai target yang lemah secara militer dan politik. Irak sendiri sedang dalam tekanan, dan di hadapannya terbentang peluang besar. Menguasai Kuwait berarti menguasai 20% cadangan minyak dunia serta akses pantai yang lebih luas ke Teluk Persia. Saddam juga percaya dunia internasional tidak akan bertindak terlalu jauh. Amerika Serikat, mereka akan senantiasa berhitung. Lantas, negara-negara Arab, mereka akan ragu mengintervensi sesama bangsa Arab. Perhitungan Saddam tampak sempurna. Dan ketika kalkulasi sudah dibuat, ketika pasukan sudah siap di perbatasan, yang tinggal hanyalah memberi aba-aba. Pada dini hari, tanggal 2 Agustus 1990, dengan sandi militer Ajwad al-Nasr yang berarti pukulan kemenangan, dari utara dan barat laut, lebih dari 100.000 tentara yang didukung ratusan tank dan kendaraan lapis baja bergerak cepat menembus pertahanan Kuwait. Perang telah dimulai. Kuwait yang hanya memiliki sekitar 20.000 tentara aktif tak sanggup menahan serangan besar-besaran ini. Kuwait City, the morning of the invasion, seen through the eyes of an amateur camera person. The Kuwaitis had never believed it possible, even when Iraq massed 100,000 men on the frontier. The vastly outnumbered Kuwaitis offered unexpectedly stiff resistance. But they were seriously outgunned and outnumbered as the Iraqi assault focused on the barracks of Kuwait's elite Royal Guard. Dalam waktu beberapa jam, pasukan Irak telah mencapai jantung kota. Pertempuran sengit sempat terjadi di beberapa titik, terutama di Istana Dasman, kediaman Emir. Namun, ironisnya, dalam mempertahankan istana, adik kandung Emir Kuwait, Saif Fahad Al-Ahmad Al-Sabah, gugur setelah baku tembak sengit. Setelah sekitar 14 jam pertempuran, koordinasi militer Kuwait runtuh. Bandara, jalan utama, dan istana kerajaan dikuasai tentara Irak. Sisa pasukan Kuwait tercerai-berai melarikan diri ke Arab Saudi. Emir Kuwait, Syekh Jaber Ahmad Al-Sabah, berhasil lolos dan membentuk pemerintahan dalam pengasingan di Taif, Arab Saudi. Sementara itu, lebih dari 350.000 warga Kuwait meninggalkan tanah air mereka dan mengungsi ke Arab Saudi demi menyelamatkan diri. Invasi itu menggemparkan dunia. Dan negara tetangga Kuwait, Arab Saudi, langsung panik dan merasa terancam. Apa jadinya jika Irak terus bergerak ke selatan? Atas permintaan Raja Fahd, Amerika Serikat segera merespon. Pada bulan Agustus 1990, lebih dari 200.000 pasukan Amerika lengkap dengan kekuatan udara dan laut dikirim ke wilayah perbatasan Arab Saudi. Dengan sandi operasi Desert Shield, garis pertahanan dibentuk sebagai benteng serangan kemungkinan Irak. Tank-tank mulai tiba. Jet-jet tempur mendarat di pangkalan Arab Saudi. Sekutu mulai berkumpul. Dan untuk pertama kalinya sejak invasi dimulai, Irak menyadari yang akan mereka hadapi bukan hanya Kuwait, tetapi kekuatan global.
badai yang lebih besar sedang mendekat. Namun, pendudukan baru saja dimulai, dan dunia mulai bersiap membalas. Kuwait benar-benar jatuh ke tangan Irak. Dalam waktu kurang dari 2 hari, seluruh kota strategis, infrastruktur vital, dan pemerintahan resmi berhasil dikuasai militer Irak. Beberapa kali, rakyat Kuwait yang bertahan di sana melancarkan perlawanan sipil jaringan bawah tanah hingga aksi sabotase sporadis. Namun, usaha itu gagal. Sebaliknya, militer Irak melancarkan berbagai aksi pelanggaran HAM dengan menangkap, menyiksa, hingga mengeksekusi warga sipil. Saddam rounded up foreigners in Kuwait as hostages. He hoped to intimidate the British and American publics. Saddam ruled Kuwait as he'd always ruled Iraq, with terror. Some Kuwaitis tried to fight back. But after the car bombs came reprisals. Menurut Amnesty International dan Human Rights Watch, dalam 3 bulan pertama pendudukan, setidaknya sebanyak 600 warga Kuwait tewas. Di antara korban kekejaman itu, terdapat laporan mengenai nasib tragis para pelajar dan mahasiswa Kuwait serta para sukarelawan, yang mana mereka dieksekusi kilat karena dianggap terlibat aktif dalam gerakan perlawanan bawah tanah. We call for the immediate and unconditional withdrawal of all the Iraqi forces. There is no place for this sort of naked aggression in today's world. Melihat invasi Irak, dunia pun tidak tinggal diam. Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang darurat. Pada tanggal 2 Agustus 1990, melalui resolusi 660, PBB menyatakan jika agresi Irak dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Irak diperintahkan untuk segera mundur tanpa syarat. Namun, Saddam menolak. Tak lama setelah itu, pada tanggal 4 Agustus, Baghdad mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara Kuwait Merdeka yang dipimpin oleh kolaborator pro-Irak, Kolonel Ala Hussein Ali. Pemerintahan boneka ini dibentuk sebagai kedok seolah-olah invasi Irak diundang oleh rakyat Kuwait sendiri. Tapi upaya ini gagal meyakinkan dunia. PBB kembali merespon. Iraq must learn that its disregard for international law will have crippling political and economic costs. Melalui resolusi 661, PBB memberlakukan sanksi ekonomi total terhadap Irak. Aset Irak dibekukan, perdagangan dihentikan, dan penjualan minyak dilarang. Sanksi ini bertujuan melumpuhkan perekonomian Irak agar Saddam mau mundur. Namun, sanksi itu diabaikan. Justru, pada tanggal 8 Agustus 1990, Irak secara resmi menganeksasi Kuwait. Kota Kuwait diubah namanya menjadi Al-Qadimah sebagai provinsi baru milik Irak yang ke-19, di mana keponakan Saddam, Hasan Al-Majdi, sebagai gubernurnya. We are not going to negotiate anything here under the American intimidation. Tindakan aneksasi ini sontak menambah keras kecaman dunia. Negara-negara Arab yang sebelumnya diam mulai bersuara. Bahkan, Liga Arab yang biasanya enggan mencampuri urusan internal negara anggotanya mulai ikut mengecam keras tindakan Irak. Krisis ini bukan lagi sekadar sengketa dua negara.
tetapi mulai berubah menjadi konflik internasional. Irak kini berdiri sendiri, dan dunia mulai mengambil posisi. Since the invasion on August 2nd, the Council has passed 8 major resolutions setting the terms for a solution to the crisis. The Iraqi regime has yet to face the facts. But as I said last month, the annexation of Kuwait will not be permitted to stand. Tak hanya mengabaikan peringatan dunia, rezim Ba'ath itu justru menantang seluruh tatanan global dan menutup semua pintu diplomasi dengan menganeksasi Kuwait secara terang-terangan. Namun, di balik layar, dunia mulai menyusun respon. Di ruang sidang Kongres Amerika Serikat, seorang gadis remaja bernama Nayirah menyampaikan kesaksian yang mengguncang publik. Apakah cerita itu benar atau tidak, itu urusan nanti. Tapi, efeknya saat itu sangat nyata. Koalisi internasional yang terdiri dari 34 negara yang dipimpin Amerika mulai mengerahkan militernya ke Arab Saudi. Mereka bukan hanya bersiap menyelamatkan Kuwait, tetapi juga menggempur Irak dengan kekuatan penuh. Namun, Irak tidak tinggal diam. Rezim Ba'ath itu tidak hanya menyeret puluhan negara untuk menggempurnya, tapi dia juga menargetkan Arab Saudi dan juga Israel sebagai sasaran setelah Kuwait. Apa yang terjadi setelah ini akan lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Di episode selanjutnya, kita akan melihat sebuah pertempuran yang lebih dahsyat daripada pertempuran di Kuwait sebelumnya. Tank-tank mulai bergerak, kapal-kapal sudah bersiap, dan pesawat penyerang mulai mengudara. Sebuah operasi besar telah dimulai. I have therefore directed General Norman Schwarzkopf, in conjunction with coalition forces, to use all forces available, including ground forces, to eject the Iraqi army from Kuwait. Once again, this was a decision made only after extensive consultations within our coalition partnership.